kalau mani gajah beda mah. Beda itu mah obat ya. Obat sehat. Mani gajah itu. Buat pelet katanya emang ya? Buat apa tuh mani gajah? Saya nggak ngerti buat apa. Obat Menjijikan mimma yakhruju min baini sulbi wat taraib, keluar dari antara celah-celah sulbi manusia ya. Jadi apa namanya, air mani itu menjijikan. Nah, dari air mani itulah diciptakanlah manusia. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Intinya pelajaran buat kita bahwa kematian pasti datang kepada kita. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya nggak bisa dimundurin, nggak bisa dimajuin walaupun sesaat. Dan kalau kita bicara umur ya, Al-Imamul Haddad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau radhiyallahu anhu beliau mengatakan dalam kitabnya Sabilul Ibtikar wal I'tibar bima yamurru 'alal insan minal a'mar. Beliau mengatakan umur manusia dibagi 5. Dibagi berapa? 5. Dibagi 5. Umur manusia itu dibagi 5. Yang pertama, umurnya manusia yang pertama adalah mulainya dari diciptakannya ruh kita di alam lahut sampai ruh itu masuk ke dalam rahim ibu kita. Ya. Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 172 kalau tidak salah, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ya, Allah berfirman, kata Allah, wa id akhadha rabbuka min bani adam, dan ingatlah Muhammad. Wa id itu kalimat yang nyimpen fiil, asalnya wadhkur, ingatlah. Id ketika, ingatlah ketika Allah berfirman kepada anak cucu Adam, min zuhurihim, dari sulbi-sulbi orang tuanya dulu, ruh maksudnya masih berupa ruh, wa ashhadahum ala anfusihim, dan kami persaksikan kepada mereka waktu di alam laut. Kita ini dulu kan diciptakannya dari ruh ya. Kita ini diciptakan dari ruh. Jasad ini casing, Pak. Ini casing kita. Isinya ini ruh, tapi nggak ada yang tahu ruh itu di mana. Kata Allah, qulir ruh min amri Rabbi, katakan ruh urusan Tuhanku. Siapa? Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Qawwamatu. Nggak ada yang tahu ruh itu di mana. Ibarat kopi, kalau udah diseduh sama air ya, itu kita nggak bisa bedain mana kopinya mana airnya, jadi satu sama air. Begitulah ruh kalau udah masuk ke dalam jasad nggak bisa dibedain mana jasad mana ruhnya, mana jasadnya, mana mana nafasnya ya. Nafas ya, ada nafas namanya oksigen ya. Nafasnya, ada darahnya, dan pokoknya banyak di organ tubuh kita. Tapi ruh itu di mana nggak tahu. Bisa jadi ada di kepala, bisa jadi ada di kaki, bisa jadi ada di tangan. Yang penting manusia itu selama ada ruhnya dia hidup. Kalau ruhnya dicabut, hidup nggak? Mati. Kayak mic, ada baterainya. Kalau baterai dicabut, nggak hidup. Sama maksudnya gitu, kalau ruhnya dicabut mati dia, nggak bisa gerak. Nah ruh itu diciptakannya sama Allah pertama kali di alam lahut. Apa itu alam? Tempat asal muasal penciptaan arwah. Itu yang ngomong Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah dalam kitabnya Sirrul Asrar Fima Yahtaju Ilaihil Abrar, kitabnya yang pernah saya baca. Jadi kata Syaikhul Qadir, pertama Allah menciptakan arwah itu, ruh Nabi Adam sampai ruh manusia yang bakal lahir ke alam dunia itu diciptakannya di alam lahut, kata beliau. Dan prosesnya itu 2000 tahun setelah penciptaan nur Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama diciptakan sama Allah adalah nur
nur Nabi Muhammad. Mana dalilnya? Hadis Nabi Muhammad SAW dari Sayyidina Jabir bin Abdullah. Qala ya Rasulullah ma khalaqallahu qabla al-asya. Faqala Rasulullah qala ya Jabir innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Kata Allah. Jabir ngomong, ya Rasulullah, apa sih yang Allah ciptakan sebelum ada sesuatu? Faqala, maka Nabi bersabda, khalaqallahu qabla al-asya nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan nur nabimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nurnya Allah. Nah, jadi setelah nurnya Allah, Nabi Muhammad 2000 tahun setelah itu baru Allah nyiptain arwah-arwah orang yang bakal hidup di dunia. Nah, habis itu dipindahin nanti ya, arwah itu dipindahkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, dalam surah At-Tin itu, "Tsumma radadnahu ila asfala safilin." Ya, "Tsumma radadnahu ila asfala safilin." Kemudian kami kembalikan, kami turunin tuh ruh-ruh itu dipindahin, roda itu dipindahin, rumah roda dan nahu ila asfala safilin. Kami pindahin tuh ke tempat yang paling terendah. Mana itu? Dunia. Dunia ini tempat paling terendah. Ya. Kalau alam lahus, alam tempat asal muasalnya arwah. Di mana itu? Gak ada yang tahu. Di Google Map juga nggak ada, nggak ketemu ya. Kalau kita buka Google Map, alam lahut nggak ketemu. Ya. Nggak terdeteksi nggak ya? Iya. Dipindahin tuh dari alam lahut, dipindahin sama Allah ke alam Jabarut, dibungkus pakai cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Dari alam Jabarut dipindahin ke alam Malakut, dibungkus pakai cahayanya Allah. Dari alam Malakut dipindahin ke alam Mulki. Ya, alam Mulki itu alam dunia, alam yang bakal binasa, dibungkus lagi pakai cahayanya. Baru wa nafakhtu fihi ruhi, dimasukkan ke dalam jasad, ke dalam arwah. Waktu kita dia perut ibu kita tuh, itu ruh itu dimasukin ke situ. Ruhnya udah dibungkus, Pak. Karena ruh kalau nggak dibungkus hancur dia. Ruh itu kalau nggak dibungkus hancur, makanya dibungkus sama pakai cahayanya. Yang kita nggak tahu seperti apa. Tapi yang paling utama adalah ruhnya Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya ulama mengatakan waktu Nabi Isra Mi'raj, ya, itu ruhnya Nabi Muhammad itu menyatu dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad itu nggak hancur ya, jasadnya itu nggak hancur karena menyatu dia. Saya ambil contoh begini, saya kecil ya, simpel aja. Dulu guru saya pernah cerita begini. Di Purwakarta itu ada ulama besar, wali min auli, namanya Syekh Mama Bakri Sempur. Ya, makamnya di Purwakarta. Ya, Mama Bakri Sempur. Itu umurnya di atas 100 tahun. Di atas 100 tahun. Itu kalau kalau beliau sholat ya, kalau beliau jalan itu harus dipapah, jalan dipapah ya. Tapi begitu sholat dia nggak perlu dipapah, berdiri dia kuat untuk sholat, kuat. Tapi kalau jalan keluar kemana dipapah sama santrinya. Tapi kalau sholat nggak perlu dipapah, dia langsung berdiri sholat, nggak pakai tumbuhan apa-apa. Terus sholat malam kuat dia. Puasa kuat, umur di atas 100 tahun. Kenapa orang tua yang umur di atas 100 tahun kok bisa kuat ibadahnya? Karena ruhnya dalam dirinya kuat, menyatu sama Allah. Orang kalau ruhnya nyatu sama Allah, perbuatan yang kira-kira nggak kuat jadi kuat. Kenapa? Karena yang nguatin Allah itu. Iya, makanya ruhnya kuat. Terus belum lagi ulama-ulama yang lain, banyak pokoknya ya. Mbah Hasyim Asy'ari, ya, bapaknya Gus Dur itu, ya. Itu Mbah Hasyim Asy'ari, Abraham ya, radhiyallahu anhu. Itu kalau sholat nggak perlu dipapah, nggak perlu pakai tongkat, berdiri langsung, kuat ruhnya.
walaupun fisiknya kulitnya keriput ya, rambutnya banyak ubannya, giginya ompong, tapi kalau waktunya sholat kuat dia. Kenapa? Karena ruhnya nyatu sama Allah. Begitulah perumpamaan orang-orang yang ruhnya nyatu. Nah di sini hadirin ya, di sini jadi kita harus tahu bahwa ruh kita itu diciptakan di alam lahut, kemudian dipindahkan ke alam. Jadi yang pertama, umur manusia itu dari mulai diciptakan ruh sampai dia lahir. Yang kedua kata Imam Haddad, dari lahir sampai dia mati. Ini yang kedua ya, dari lahir sampai dia mati. Sekarang nih kita alamin. Ini fase umur kedua kita nih. Ya, ada yang umurnya masih muda kayak almarhum dicabut nyawanya. Ada yang baru lahir meninggal. Ada yang lama sampai ratusan tahun baru meninggal. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ta'qilun. Ini bocahnya asing nggak hafal ya. Wa man nu'ammirhu, barang siapa orang yang kami panjangkan umurnya, nunakkishu fil khalqi, kami kembalikan dia kayak bocah. Iya, orang yang panjang umur kayak bocah. Ya, udah mulai pikun ya, udah mulai pikun tuh ya, udah mulai lupa jalan pulang, lupa kemana nih ya, perasaan gue lewat sini tuh agak lewat sini, udah mulai apalah tak, agar kita berpikir bahwasanya manusia itu dari mulai dia lahir sampai dia menjelang ajalnya itu Allah kembalikan lagi ya. Seperti waktu dia kecil. Kalau ya orang yang dipanjangkan umur, kecuali orang-orang yang dijaga sama Allah. Yang ketiga, ya, umur manusia yang ketiga, waktu dia mati sampai dia bangkit kubur. Kata Imam Haddad di alam barzah nungguin sampai bangkit kubur. Ini yang dialami oleh almarhum Raihan bin siapa tadi? Nur Khalis. Ini yang dialami beliau. Dari mulai dia meninggal dia nungguin di alam barzah. Apa alam barzah? Alam barzah itu alam yang satu dimensi dengan alam dunia. Kayak kita melihat bayangan kita di atas air. Kita ke laut nih, ke laut. Siapa yang suka mancing di sini? Oh, ini mantan ketua mancing. Kita kalau mancing di laut, kita lihat ke dalam air tuh. Itu ada bayangan kita nggak di situ? Ada ya, cerminannya bayangan kita ada. Terus ikan yang di dalam laut itu dia lihat kita nggak? Lihat dong. Dia lihat kita lihat dia lihat kita, itu dia lihat kita di atas tuh lihat. Ya. Cuman bedanya kita nggak bisa ikut masuk ke dalam laut, hidup di laut. Orang yang di laut nggak bisa hidup di darat. Itu namanya beda dimensi darat dengan dimensi laut. Itu contoh kecil aja ya, antara dunia dengan barzah itu seperti itu. Kita bisa lihat dia, ya bisa lihat dia nih ikan, ada ikan, tapi kita nggak bisa masuk ke dalam. Artinya tinggal di dalam nggak bisa. Ya. Ikan juga begitu, ikan bisa lihat dia ke daratan bisa lihat, tapi untuk tinggal di darat dia nggak bisa. Begitulah penduduk barzah. Barzah bisa lihat kita, tapi dia udah nggak bisa balik-balik ke sini. Kita ada orang yang dikasih keahlian, keistimewaan, dia bisa lihat alam barzah. Ada orang yang dipilih sama Allah, dia bisa tahu keadaan orang-orang di kubur lewat mimpi, lewat atas segala macam muka syafah, dia bisa lihat. Orang lagi disiksa lu, orang lagi diazab, dia tahu. Oh lagi dikasih nikmat, dia tahu. Tapi dia nggak bisa tinggal di barzah. Kenapa? Karena belum waktunya. Kita juga begitu, kita belum waktunya. Nah, almarhum udah ngalamin. Kita doain mudah-mudahan kuburnya dijadikan taman surganya Allah SWT. Yang keempat, dari bangkit kubur sampai dihisab. Dari bangkit kubur digiring sampai dia nunggu perhitungan amal. Yang keempat kata yang Haddad, umur manusia yang keempat dari mulai dibangkitkan dari kubur sampai dia menerima catatan amalnya. Yang kelima ya. Yang keempat kali ya, yang kelima itu umurnya dimulai dia masuk ke surga atau neraka. Kalau dia beruntung masuk surga abadal abidin selama-lamanya. Kalau dia celaka masuk neraka sesuai dengan kehendak Allah. Kalau waktunya dikeluarin, kalau enggak terus di neraka. Ya. Nah ini umur manusia dibagi 5. Jadi kita hadirin intinya jadikanlah pelajaran. Mumpung kita masih hidup,
mumpung kita masih sehat, mumpung mata kita masih awas, gigi kita masih komplit, kuping kita masih awas bisa ngedengar. Perbanyak amal soleh, perbanyak berbuat baik, perbanyak berbuat hal-hal yang positif. Niatin untuk akhirat, jangan sibuk dengan dunia. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hei orang-orang beriman, janganlah kalian sampai dilalaikan oleh anak dan harta kalian, keluarga dan harta kita. Jangan harta keluarga kita menjadi sebab kita lalai dari mengingat Allah. Jangan. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa orang yang berbuat begitu, dia termasuk orang yang rugi masuk neraka. Ya, mau berdunia, sholat ditinggalin, ngaji ditinggalin. Ya ngurusin keluarga, apa aja turutin. Wah, bini minta ini, anaknya turutin ya. Pendidikan agamanya nggak diperhatiin. Ya. Terus apa namanya, bekal untuk akhiratnya nggak diperhatiin. Nah, akhirnya tulhik, binasa dia. Binasa apa? Artinya dia celaka. Keluarganya, hartanya akan menjadi fitnah baginya nanti di hari kiamat. Dia dihisap, istri kamu begini, kamu diam aja. Istri kamu nggak pakai hijab, kamu diam aja. Anak kamu begini nggak sholat, kamu biar aja. Kamu nih apa, istri kamu makan riba, kamu diam aja. Nah, ditanya nanti sama Allah. Namanya tulhik. Binasa kita kalau di hadapan Allah. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita, keluarga kita, istri, anak, suami, cucu, mantu kita semuanya diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga almarhum Ananda Muhammad Rayyan Sehan bin Nur Khalis, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah khususan ila ruh almarhum al-maghfurlah Muhammad Rayyan Sehan bin Nur Khalis, ghafarallahu dhunubahu wa satara uyubahu wa ja'ala jannata ma'wahu wa mathwahu wa ila hadratin Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'alhu awsil wa taqabbal thawaba ma qara'na min suratil Fatihah, min surah Yasin, min suratil Ikhlas wal Mu'awwidhatain wa ayatul kursi. Wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallayna ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, thumma ila arwah jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wash shuhada was salihin wa ala a'immatir rasyidin wal ulama'il 'amilin wal fuqaha wal muhadditsin wal qurra'i wal mufassirin was sadati sufiyyil muhaqqiqin wa ibadillahi salihin, khususan ila rusaina imamil muhajirin Ahmad bin Isa, wa thumma ila rusaina imam faqih muqaddam Muhammad bin Ali Ba'al, thumma ila rusaina imam sultan al-awliya al-batul azam Abi Muhammad Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhihim wa talamidatihim wa dhulatihim jami'an wa dhul alaihim ajma'in, thumma ila arwah abaina muhajirin wa jaddadina wa jaddatina wa masyayikhina wa mu'allimina fid din wa jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin, khususan ila ruh man ijtama'na hahuna bisababih al-marhum al-maghfurlah Muhammad Rayyan Sehan bin Nur Khalis wa ila arwahi al-marhum al-maktubin asma fi hadzal qirtas. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa taqabbal hasanatihim wa kafir sayyi'atihim wa abdilhum daran khairan min darihim wa zawjan khairan min zawjihim wa ahlan khairan min ahlihim. Allahumma ij'al quburahum rawdah min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufrah min hufarin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Amin. Demikian yang Al-Fatihah bisa sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.